Apa itu psikologi belajar? Nah, psikologi berasal dari perkataan Yunani psis yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dapat dipahami bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran serta lingkungan yang terkaitnya. Selanjutnya, permasalahan dalam belajar. Yang pertama adalah kesulitan dalam berbahasa dan berbicara. Misalnya, keterlambatan dalam hal pengucapan bunyi bahasa, keterlambatan dalam hal mengekspresikan pemikiran ataupun gagasan melalui bahasa yang baik dan benar, lalu keterlambatan dalam hal pemahaman bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik, misalkan keterlambatan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga, kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh dengan masalah berbicara, berbahasa, dan kemampuan akademik. Misal, dengan adanya kedua masalah tersebut, gangguan koordinasi tubuh dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang dan kesulitan mengeja serta mengingat. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam berkonsentrasi. Selanjutnya, penelitian dalam psikologi belajar. Yang pertama adalah metode eksperimen. Pada dasarnya, metode ini adalah serangkaian percobaan yang dapat dilakukan oleh eksperimenter di dalam ruangan tertentu atau di dalam laboratorium. Yang kedua, metode kuesioner. Metode ini juga disebut sebagai metode surat-menyurat karena pelaksanaan penyebaran dan pengambilannya sering dilakukan oleh pengirim dan melalui pos atau email. Yang ketiga, metode studi kasus yang digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang terperinci berkenaan dengan aspek-aspek psikologi siswa atau sekelompok siswa tertentu. Yang keempat adalah penyelidikan klinis, dan yang terakhir, yang kelima adalah observasi naturalistik. Selanjutnya, materi manfaat psikologi belajar. Yang pertama, agar mengetahui tipe belajar apa yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui potensi belajar. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi. Dan yang keempat, mengembangkan diri dan karakter sebagai insan yang terpelajar. Dan materi yang terakhir adalah karakteristik belajar efektif. Yang pertama adalah pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, respon peserta didik. Yang keempat, aktivitas belajar. Dan yang kelima, hasil belajar.